Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NPM 30124037, program studi S1 Hukum kelas C1 24. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai dampak negatif penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, yang mana yang akan saya bahas ini adalah deepfake. Di era digital, teknologi deepfake menjadi kekhawatiran akibat perkembangan teknologi yang pesat. Penjahat dapat menggunakan atau mengaplikasikan deepfake atau mengaplikasikan mesin dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengedit gambar, foto, video, audio yang bersifat palsu tetapi terlihat sangat nyata. Hal ini membuat deepfake sulit dibedakan dengan aslinya. Ancaman ini semakin berkembang dan menimbulkan kekhawatiran terutama di berbagai bidang, terutama terkait masalah privasi, keamanan, dan integritas informasi. Kasus deepfake yang sedang viral belakangan ini adalah perihal kasus pemalsuan identitas dan penipuan yang melibatkan pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah yang terlibat di sini adalah Presiden Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Yang mana di video tersebut atau di kasus tersebut ada seseorang yang mengedit foto dan video pejabat pemerintah itu dan memberikan informasi bersifat penipuan, yaitu informasi berupa bantuan uang kepada masyarakat. Berikut saya berikan video perihal kasus deepfake yang sedang viral belakangan ini yang melibatkan pejabat pemerintah dan bersifat penipuan dan hoax. Tolong jawab dengan jujur ya, saat ini kalian butuh apa? Biaya sekolah, biaya kuliah, modal usaha, mau bayar hutang atau... Kasus deepfake yang melibatkan pejabat pemerintah dan viral belakangan ini, pelakunya berinisial AMA 29 tahun. Penyidikan kemudian menjerat tersangka AMA dengan pasal 51 ayat 1 JO pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 378 KUHP. Putusan pengadilan terhadap kasus ini, pelaku penipuan yang membuat video deepfake Presiden Prabowo Subianto akhirnya ditangkap jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Dispidum Siber Barreskrim Polri. Pelaku yang diketahui berinisial AMA itu ditangkap pada 16 Januari 2025 di Lampung. Penyidik mengamankan tersangka dengan inisial AMA berusia 29 tahun, bekerja sebagai wiraswasta di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Direktur Tindak Pidana Siber Dispidum Siber Barreskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, dilansir dari Antara, Jumat 24 Januari 2025. Perbaikan regulasi atas kasus deepfake yang melibatkan pejabat pemerintah ini, yang pertama ada solusi teknologi. Penerapan solusi teknologi canggih adalah langkah penting dalam mengurangi risiko terkait deepfake. Solusi ini termasuk mekanisme deteksi yang menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk menganalisis ketidaksesuaian dalam media digital atau mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi untuk mendeteksi dan menandai konten deepfake. Mencegah kerusakan lebih lanjut. Watermarking digital dan tanda tangan lebih lanjut memperkuat upaya verifikasi konten dengan menanamkan pengenal unik dalam konten digital untuk memverifikasi originalitas dan integritasnya. Selain itu, dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan deepfake, perangkat lunak forensik komputer waktu nyala seperti Warsec dan Ncase dapat membantu penyidik dan penegak hukum untuk melacak sumber konten deepfake, memberikan bukti penting untuk penuntutan. Yang kedua ada kesadaran publik dan literasi media. Selain upaya teknologi, peningkatan kesadaran publik dan konsumsi media yang bertanggung jawab juga merupakan kunci penting untuk mengurangi risiko deepfake. Inisiatif literasi media bertujuan untuk mendidik publik tentang cara mengidentifikasi dan mengevaluasi konten digital, mencari sumber yang dapat diandalkan, dan melakukan verifikasi fakta, sehingga mengurangi kemungkinan mereka terkena dampak informasi palsu. Dalam hal ini, platform media digital harus bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi fakta, menandai konten deepfake, mendorong pengguna untuk memilih konten yang telah diverifikasi oleh platform, dan secara aktif melaporkan media yang mencurigakan untuk mencegah penyebaran deepfake.
Lalu yang ketiga itu ada inisiatif regulasi dan kebijakan. Terakhir, penerapan dan penegakan kebijakan regulasi yang komprehensif serta undang-undang khusus untuk membatasi penyalahgunaan merupakan komponen penting dalam mencegah ancaman deepfake. Tindakan regulasi harus mencakup verifikasi sumber, pemalsuan, dan penyebaran konten digital, dan disarankan untuk meningkatkan adaptabilitas kerangka hukum untuk mengklasifikasikan penggunaan di masa depan, memberikan berbagai tingkat kewajiban untuk menanggapi perkembangan teknologi AI secara fleksibel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.